Tetapi kita sebagai orang tua mesti sadar ya, anak kita bukan hasil evolusi. Ya, anak kita itu bukan mass product. Anak kita bukan hasil kebetulan. Anak kita itu merupakan ciptaan Tuhan ya tadi ya. Dan ketika Tuhan menciptakan seseorang atau bahkan ketika Tuhan menciptakan ciptaan apapun ya, itu sifatnya handmade loh. Tapi tujuan orang tua Kristen menyekolahkan anak bukan sekedar supaya anaknya survive. Tapi melalui sekolah itu kita lihat, wah anak saya kok unggulnya di matematika ya. Anak saya kok unggulnya di sejarah ya. Anak saya kok unggulnya di seni. Apakah itu kebetulan? Ataukah itu tanda-tanda awal? Shalom Bapak dan Ibu, para orang tua dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya Sukarmini dalam Cherish Parenting Podcast. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan nenek dari 2 orang cucu. Membesarkan dan mendidik anak adalah satu panggilan Tuhan yang begitu mulia bagi orang tua. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk membentuk jiwa manusia, jiwa anak-anak kita. Sudah barang tentu perjalanan parenting ini tidak mudah, syarat dengan tantangan. Namun kita boleh percaya bahwa orang tua yang mendidik anak membesarkan mereka di jalan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, kita boleh berharap ada kasih karunia Tuhan di sepanjang perjalanan itu. Saya sungguh berharap bahwa melalui pembahasan kita, Bapak dan Ibu semakin menghargai panggilan sebagai orang tua. Pada kali ini, tamu saya adalah Pendeta Henry Ongko Wijoyo. Halo Pak Henry, apa kabar? Baik. Terima kasih untuk mengundang saya, Bu. Terima kasih juga sudah bersedia untuk akan menjadi berkat bagi begitu banyak orang tua yang mendengarkan pembicaraan pada kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan Pendeta Henry Ongko Wijoyo. Beliau adalah ayah dari seorang putra yang saat ini sedang berkuliah. Dan beliau juga adalah seorang dosen, pengajar di Sekolah Tinggi Teologia Reform Injili Indonesia Internasional ya, STTRII di Kemayoran. Dan beliau juga adalah pengasuh dari program Fokus. Fokus itu singkatan dari Fondasi Kekristenan untuk Semua. Fondasi Kekristenan untuk Semua di channel Reform 21. Bapak Ibu boleh menonton beliau ya. Banyak sekali sudah edisi yang dia keluarkan. Nah, pada kali ini kita akan bicara mengenai menjadikan anak-anak kita itu murid Kristus. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tahu ada satu tujuan dari seluruh proses parenting kita kepada anak-anak kita, maka visi misi kita juga cara kita mendidik membesarkan mereka akan berbeda. Untuk itu, sekarang saya akan berbincang dengan Pak Henry. Saya percaya meskipun anaknya cuma 1, tapi itu pengalaman tidak bisa tidak melekat pada dirinya. Jadi Pak Henry, kalau kita melihat orang tua, saya pikir umum ya, universal. Orang tua selalu ingin anak-anaknya itu hidup tidak susah, nyaman, berhasil, menjadi orang baik, bermoral baik, begitu ya. Apakah Bapak melihat ada hal yang lebih mendesak dan lebih prioritas daripada sekedar menjadikan anak kita itu punya moral etika yang baik? Oke, baik. Jadi pertanyaannya apakah memadai begitu ya, jikalau kita ingin anak kita hidup baik gitu ya, dan juga mempunyai kecukupan. Nah, yang pasti ya itu merupakan tujuan yang baik gitu ya, dan sangat wajar juga ya kalau hampir semua orang atau semua orang tua ya akan menginginkan anaknya jadi orang baik dan berhasil gitu. Tetapi kalau pertanyaannya itu memadai atau tidak memadai, nah ini kembali kepada satu pertanyaan yang sebetulnya lebih mendasar. Ya, karena jawaban dari pertanyaan yang lebih mendasar ini yang nantinya membantu kita untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah itu memadai atau tidak,
Ya, maka pertanyaan yang lebih mendasarnya adalah itu sangat tergantung ya. Kita melihat anak kita itu sebagai anak siapa. Ya sehingga kalau anak kita itu adalah anak kita ya, maka jawaban daripada pertanyaan apakah memadai kalau kita ingin anak kita itu berhasil dan jadi orang baik, ya tergantung kita. Ya. Begitu ya sebagai orang tua. Tetapi kalau kita mengamini bahwa anak kita itu adalah anak yang Tuhan percayakan kepada kita, gitu ya, bukan anak kita yang kemudian kita harap Tuhan mau terima gitu ya, tetapi anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka pertanyaannya apakah di mata Tuhan memadai jikalau anak itu menjadi baik dan bermoral. Saya percaya di mata Tuhan itu baik ya kalau anak itu bermoral, tapi kalau pertanyaannya memadai atau tidak, jawabannya sebetulnya tidak loh. Oh begitu ya Pak ya. Gitu ya. Jadi Kalau kita bermoral tadi saja ya kurang ya. kurang. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kok gitu? Ya, apakah Tuhan tidak suka lihat anaknya itu baik dan berhasil? Ya enggak juga, sehingga tadi saya mengatakan itu tujuan yang baik. Cuman pertanyaan saya sederhana sih. Bisa enggak ya menjadi seorang anak yang gagal dan tidak cinta Tuhan? Bisa. Bisa enggak menjadi seorang anak yang berhasil dan tidak cinta Tuhan? Bisa sekali. Bisa. Sebaliknya juga sama ya. Bisa nggak ya menjadi anak yang brengsek begitu ya, secara moral tidak baik, tetapi juga sekaligus juga tidak cinta Tuhan? Bisa. Tetapi bisa nggak menjadi seorang anak yang bermoral, tetapi juga tidak cinta Tuhan? Sederhana ya. Jadi ya kita tentunya tidak akan mengatakan, wah semua orang ateis itu tidak bermoral. Waduh ya tidak loh. Gitu ya, semua orang ateis itu pasti selingkuh gitu ya. Tidak loh. Tidak. Ya sehingga faktanya, realitanya ya, ada orang-orang itu yang tidak bermoral dan tidak cinta Tuhan, tetapi ya juga ada orang yang bermoral dan bermoral sekaligus berhasil secara manusia, tetapi ya ateis. Ya. Gitu ya, sehingga jelas kalau kita kembalikan pertanyaan itu ya kepada pendengar ya, kita akan menjawab bersama-sama. Ya, apakah Tuhan memadai ya? Tuhan melihat memadai jikalau anak kita itu cinta orang tua, cinta negara gitu ya, cinta anak, tapi tidak cinta Tuhan. Ya tidak ya. Gitu ya. Karena kalau seperti itu bedanya dengan malin kundang itu apa itu? Ya karena dari sejauh apa yang saya dengar sih, apakah malin kundang tidak cinta keluarganya? Rasanya sih kok ya sejauh yang saya tahu enggak ya. Apakah dia tidak cinta anak-anaknya? Ya enggak juga. Apakah dia tidak cinta mertuanya? Kok ya enggak ya, dia hormat tuh sama mertuanya. Bahkan kalau mau ditanya apakah dia tidak cinta, tidak menghargai pegawai-pegawainya, ya jangan-jangan juga tidak. Kan cuma satu kan? Ya, tidak mengakui ibunya. Ya, sehingga bisakah kita mengatakan, loh cuma satu aja loh. Gitu ya, kenapa kok nggak melihat semua sisi yang lain? Loh tidak loh, karena ini sangat krusial. Ya, dia tidak mengakui ibu yang melahirkannya, sehingga meskipun dia menghargai semua yang lain, kita semua saya rasa amin ya, ya itu tidak benar. Betul. Tidak benar. Ya. Apalagi kalau kita tidak mengakui pencipta kita. Ya. Ya, meskipun masyarakat baik, di tempat kerja baik, di keluarga baik. Ya. Pak, sebagai orang yang percaya, kita mempercayai bahwa Tuhan itu bukan hanya pencipta kita, tapi Dia juga penebus kita. Ah ya. Apakah anak-anak yang bermoral, etika, karakter baik ini itu juga ada kaitannya dengan keberdosaan dan hidup yang harus kembali kepada Tuhan dan sebagainya? Oke, ini pertanyaan yang baik ya. Nah, seperti ini. Jadi, tadi saya mengatakan ya, kita mesti mengamini anak kita itu adalah anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Jadi tugas kita itu bukan membuat anak yang bukan anak Tuhan menjadi anak Tuhan. Ya, karena meskipun sebetulnya kalau orang mungkin ada orang secara sederhana kita berpikir, ya kalau dia sudah anak Tuhan, ngapain saya mesti jadikan dia anak Tuhan? Mestinya kan kalau dia bukan anak Tuhan, saya jadikan dia itu anak Tuhan. Meskipun sepertinya pemikiran seperti tadi itu masuk akal, tapi sebetulnya realitanya tidak loh. Kenapa kita harus mengajar anak kita berjalan? Karena dia bisa berjalan atau karena dia tidak bisa berjalan? Ya. Begitu ya. Ya sehingga kalau anak kita misalnya karena satu dan lain hal ya, dokter sudah memvonis ya, waduh ini kondisi kakinya tidak memungkinkan dia berjalan begitu ya. Apakah bisa kita membuat anak itu dari tidak mampu berjalan menjadi bisa berjalan? Ya dari mana kekuatannya? Betul.
Tapi sebaliknya ya, juga sangat tepat. Justru karena anak kita itu puji Tuhan lahir dengan kondisi kaki yang normal sehingga dia bisa berjalan. Nah, justru di sana kita harus mengajar anak kita berjalan. Jadi justru salah ya kalau kita pikir bahwa loh kalau anak saya bisa berjalan ngapain saya harus ajari dia berjalan. Loh terbalik itu. Ya justru karena anak kita itu kondisi kakinya baik, kita harus ajari dia jalan. Karena dia fungsi suaranya baik, itu kenapa kita mesti mengajari dia bertutur kata dengan baik. Karena dia fungsi matanya itu baik, itu kenapa kita mesti mendidik dia untuk mana boleh dilihat, mana yang tidak. Ya jadi ini penting ya, nggak pernah kita itu menjadi awal. Ya awal itu selalu adalah pemberian Tuhan, awal itu selalu anugerah. Sehingga sama ya, kita diberikan anak Tuhan dan justru karena dia sudah anak Tuhan, ya maka menjadi tanggung jawab kita itu untuk mendidik dia ya sehingga tadi ya anak yang bisa jalan betulan bisa jalan, anak yang bisa bicara betulan bisa bicara dan bisa memakai mulutnya untuk mengatakan apa yang baik. Demikian juga karena anak kita itu anak Tuhan, ya kita bertanggung jawab mendidik dia untuk boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya. Gitu Bu. Baik. Saya teringat akan amanat agung Tuhan Yesus dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan coba baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pak, ayat ini bagaimana itu kaitannya dengan pengasuhan anak dalam keluarga? Oke. Ini kan pergilah ke seluruh dunia. Lah ini kan cuma satu keluarga. Oke, baik. Ya, nah sehingga menariknya ya, perintah itu adalah perintah yang sangat global. Ya, dan bersyukur ya, hari ini kita melihat bagaimana perintah itu dalam satu pengertian tergenapi. Ya, karena hari ini saudara pergi ke berbagai tempat di belahan dunia ya, kita melihat Injil diberitakan. Tapi justru, nah ini yang menariknya, kalau tadi ditanyakan, kita kan cuma satu keluarga. Menarik sekali ketika Yesus pertama kali memberikan perintah itu ya, orang Kristen sudah berapa banyak? Kekristenan sudah di berapa negara? Gitu ya, ya tidak ada loh. Ya hanya kepada, ya kalau kita boleh mengatakan di luar 12 murid ya, kalau kita melihat mereka yang pertama kali juga ikut berdoa di Kisah Para Rasul, 100-an orang. Ya dimulai dari apa yang sebetulnya itu sangat-sangat kecil. Sehingga ini prinsip yang sangat menarik kalau kita mempelajari firman Tuhan ya. Tuhan kita itu selalu think big. Tuhan tidak pernah think small. Seluruh dunia itu tidak think small loh. Jadi karena segala bangsa muridku itu sulit untuk cari yang bigger ya, begitu ya. Segala bangsa bagaimana cari yang lebih besar begitu. Tetapi juga yang menarik adalah Tuhan itu selalu start small. Sekaligus dia build deep. Ya sehingga itu kenapa kan para murid tidak boleh kemana-mana dulu. Ya mereka mesti tunggu sampai kemudian Roh Kudus datang. Bahkan sebetulnya sebelum Roh Kudus datang, ya selama 3,5 tahun Tuhan kita sendiri secara intens mempersiapkan mereka. Nah itu ya, jadi think big, ya start small, ya tetapi juga build deep. Ya sehingga justru di sini kita melihat bagaimana kalau saya mau start small dan bagaimana saya kalau mau build deep, ya keluarga. Ya, bukan cuma keluarga itu small-nya saja ya, tapi ya kesempatan 24/7 di dalam sekian belas tahun, bahkan mungkin bisa 20 tahun anak itu bersama-sama dengan kita begitu ya. Ya itu kesempatan untuk build deep-nya, Bu. Ya jadi justru di sini kita melihat sangat-sangat relevan ya mandat agung itu dengan bagaimana orang tua Kristen membesarkan anak-anaknya gitu. Atau lebih tepat orang tua Kristen ya membesarkan anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Lalu ayat ini, amanat agung ini, kaitannya dengan bahwa di dalam setiap keluarga ada anak-anak yang Tuhan percayakan. Terkait dengan anak-anak itu mengalami penebusan Kristus, mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, itu bagaimana Bapak melihat ayat ini? Oke, baik. Ya, sehingga tadi saya mengatakan ya, seorang anak yang bisa berjalan, kita tetap harus mengajari dia berjalan. Ya sehingga di satu sisi ya anak kita itu adalah anak Tuhan. Ya itu kenapa di dalam iman Kristen ya, meskipun seorang anak itu masih belum bisa mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi karena mungkin satu dan lain alasan begitu ya, sudah dipanggil oleh Tuhan, kita kan tetap kebaktiannya adalah kebaktian penghiburan kan. Bahkan ketika seorang anak itu belum dilahirkan,
Seorang mama Kristen itu ketika mengandung keguguran, tetap kan kita juga mengadakan kebaktian penghiburan karena kita tahu anak-anak kita ini meskipun dia belum dilahirkan ya, dia di mana sekarang gitu ya, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya setelah kita mengaku iman kita baru kemudian kalau kita meninggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya janji Tuhan di dalam Alkitab itu adalah keselamatan itu untuk engkau dan untuk keluargamu. Ya, tapi tadi saya mengatakan anak yang bisa berjalan tetap harus diajar berjalan. Sehingga di satu sisi anak kita adalah anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di sisi yang lain tidak bisa dan ini juga merupakan kebenaran yang Alkitab katakan. Anak kita tetap adalah anak yang berdosa. Ya, sehingga tetap menjadi tugas kita ya untuk menjadikan dia itu murid Kristus. Ya, tetap tugas kita untuk memperkenalkan dia kepada Kristus. Tetap menjadi tugas kita juga untuk mengajarkan apa yang Kristus perintahkan supaya anak kita bisa lakukan. Termasuk juga salah satu ya ketika Yesus itu memerintahkan baptiskanlah mereka. Ya, di sini kita perlu menyadari termasuk tugas orang tua untuk memperkenalkan, membawa begitu ya anak-anak kita ke sekolah minggu. Ya karena baptiskan itu berarti menunjukkan menjadi orang percaya itu bukan cuma sekedar saya dengan Tuhan. Baptiskan itu berarti menjadi orang percaya tidak terlepas dari gerejanya. Ya tidak terlepas dari orang percaya yang lain. Ya sehingga tugas orang tua untuk membawa anaknya itu ke gereja. Ya sehingga ya hari ini kan kita semua tahu homeschooling. Betul. Gitu ya. Jujur saya kadang-kadang masih agak khawatir sih untuk konteks Indonesia ketika ada orang tua yang memutuskan untuk homeschooling gitu ya. Tetapi ya saya masih mengamini sih homeschooling bisa berhasil, tapi saya sangat yakin tidak bisa ada home churching. Ya. Gitu ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang belum ada home churching begitu ya. Tidak bisa. Ya, sehingga ketika kita menyadari bahwa anak kita itu tetap juga adalah manusia berdosa, kita mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan Kristus kepada dia, tidak bisa tidak loh. Itu termasuk tanggung jawab kita untuk membawa anak ke gereja, ke sekolah minggu, begitu ya, ke dalam rumah Tuhan. Baik, masih mengenai amanat agung Pak. Menurut Pak Henry, bagaimana merealisasikan amanat agung itu di dalam kehidupan keluarga sehari-hari? Di dalam merealisasikan ya. Oke, sebetulnya ya Bu ya, di dalam satu sisi, bagaimana orang tua Kristen dengan orang tua yang bukan Kristen membesarkan anak-anaknya itu mirip. Ya, jadi orang tua tidak Kristen membawa anaknya ke sekolah. Gitu ya. Orang tua Kristen juga membawa anaknya ke sekolah. Orang tua tidak Kristen misalnya mengajari anaknya sopan santun. Orang tua Kristen ya juga mesti mengajari anaknya sopan santun. Ya bahkan dalam satu pengertian bahkan ya juga orang tua tidak Kristen membawa anak-anak mereka ke dalam rumah ibadah mereka, begitu ya. Kita juga membawa anak-anak kita ke dalam gereja sebagai rumah ibadah kita. Ya sehingga sebetulnya di dalam satu pengertian apa yang dilakukan oleh orang tua Kristen ini sangat mirip. Ya sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang tua yang baik, ya mau dia Kristen atau tidak. Tetapi nah ini yang menarik ini. Di sisi yang lain ya, meskipun sepertinya yang kita lakukan itu sama, ya tujuannya, motivasinya, sekaligus juga cara penilaiannya itu akan sangat berbeda, Bu. Gitu ya. Jadi misalnya di dalam kita menyekolahkan anak. Ya, kenapa kita menyekolahkan anak? Nah, ini yang seringkali membuat saya sedih ya. Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada orang tua Kristen atau tidak. Satu sisi sih amin, wajar bahwa tentunya nggak mungkin jawabannya totally different. Ya jadi seperti orang tua tidak Kristen ingin anaknya bisa kerja, ya pasti juga sama lah. Orang tua Kristen juga, orang tua tidak Kristen ingin anaknya pandai, orang tua Kristen juga. Tetapi seharusnya ya kalau sampai semuanya sama, ini masalah ini. Ya jadi kalau hari ini misalnya ya anak-anak kita tanya kepada kita ya orang tua Kristen nih, "Ma, kenapa saya kok mesti sekolah?" Jawaban standarnya apa, Bu? Kira-kira? Pinter. Ya pinter gitu ya. Loh, Ma, kenapa saya mesti pinter? Gitu ya. Wah, kita mungkin mulai agak sedikit jengkel ya. Tapi ya kita jawabannya kan standar ya. Ya karena kamu kalau nggak pinter nanti mau kerja apa? Ada amin ya. Kalau saudara ditanya oleh anak saudara, kira-kira akan menjawabnya seperti apa? Ya kalau nggak pinter terus nanti mau kerja bagaimana ini? Wah, nah kalau anak kita itu memberanikan diri tanya lebih lanjut, "Loh, terus kenapa Mas saya harus kerja?" Wah, emosi mulai naik ya. Dan saya kok kalau saya boleh menebak ya, jawaban orang tua Kristen atau tidak Kristen ya akan sama ya. Kalau kamu tidak kerja mau makan apa? Ya emangnya uang turun dari langit?
atau tumbuh dari tanah? Ya tidak. Nah, saudara, di satu sisi ya ini jawaban yang wajar, tetapi jawaban yang sebetulnya problematik secara iman Kristen. Karena jikalau, oh saya sekolah untuk saya kerja ya. Saya sekolah supaya saya pandai, supaya saya kerja. Saya kerja supaya saya makan. Berarti saya hidup itu untuk, ya, yang betul yang mana ini? Ya, saya makan untuk hidup atau saya hidup untuk makan? Nah ini ya, sehingga kenapa hari ini ya orang tua Kristen, tidak Kristen jawabannya kok sama? Karena secara tanpa sadar Bu ya, dan sekali lagi itu kenapa gereja sangat-sangat penting. Karena dunia ini tidak netral. Dan kita mesti menyadari ya dunia kita hari ini bahkan termasuk ya kita yang tinggal di dalam negara yang beragama. Ya siapa di antara kita yang tidak tahu evolusi? Dan bahkan meskipun saya mengamini kalau kita di Indonesia itu, ya saya rasa kok bisa dikatakan tidak akan ada guru itu yang mengajarkan anak-anak evolusi itu benar. Ya karena akan menjadi masalah itu dengan apa tuh namanya Mendikbud begitu ya. Ya tetapi tanpa sadar ya prinsip-prinsip evolusi itu masuk, Bu. Dan evolusi yang paling utama itu adalah survival for the fittest kan, begitu ya. Sehingga tujuan hidup manusia itu survive. Bedanya apa tadi ya? Kita anak sekolah supaya kerja. Kerja supaya makan. Survive dong. Nah itu ya, jadi itu yang menjadi masalah itu. Ya jadi seharusnya kalau orang tua Kristen, satu sisi kalau dari pertanyaannya bagaimana menerapkan mandat agung? Ya sama sih, ajari anak kita, sekolahkan dia, begitu bawa dia ke gereja. Tetapi kita sebagai orang tua mesti sadar ya, anak kita bukan hasil evolusi. Ya anak kita itu bukan mass product. Anak kita bukan hasil kebetulan. Anak kita itu merupakan ciptaan Tuhan ya tadi ya. Dan ketika Tuhan menciptakan seseorang atau bahkan ketika Tuhan menciptakan ciptaan apapun ya, itu sifatnya handmade loh. Sehingga tidak ada ya daun itu yang sepenuhnya warnanya hijau. Itu kalau anak-anak gambar gitu ya. Daun itu satu dengan yang lain beda. Ya demikian juga langit nggak biru gitu ya. Ya langit bahkan hari ini dengan besok gitu ya dengan nanti itu beda. Ini ciptaan Tuhan handmade. Sehingga kalau Tuhan menciptakan daun dan awan saja itu handmade, lah apa iya ya Tuhan menciptakan manusia, apalagi anak-anaknya itu seperti mass product? Tidak. Nah tugas orang tua Kristen itu menemukan bakat talenta yang Tuhan percayakan kepada anak. Ya sehingga pada waktu nanti anak itu menemukan bakatnya dan mengembangkan melalui bagaimana dia bekerja, nah di sana mandat agung dijalankan. Gitu ya. Sehingga sama orang tua Kristen atau tidak Kristen bagaimana memenuhi mandat agung kalau orang tua Kristen sekolahkan dia. Tapi tujuan orang tua Kristen menyekolahkan anak bukan sekedar supaya anaknya survive. Tapi melalui sekolah itu kita lihat, wah anak saya kok unggulnya di matematika ya. Anak saya kok unggulnya di sejarah ya. Anak saya kok unggulnya di seni. Apakah itu kebetulan? Ataukah itu tanda-tanda awal di mana Tuhan menunjukkan melalui proses saya menyekolahkan anak, melalui proses saya minta anak saya belajar baik-baik, kelihatan itu. Ya, oh si anak saya punya 3 anak misalnya, beda-beda ya. Nah tugas kita menemukan itu dan mengarahkan mereka ya sesuai dengan bakat talenta yang Tuhan kasih. Dan dengan itu kita memenuhi mandat agung. Ya, jadi satu sisi sama dengan orang tua anak Kristen, di sisi yang lain tujuannya beda, motivasinya beda, dan yang penting ya, cara penilaiannya, cara pengarahannya juga beda. Baik. Ya. Oke Pak. Nah, saya pikir kalau kita menarasikannya itu, wah mudah sekali ya Pak ya teorinya. Apakah Bapak melihat challenge? Challenge-nya di mana ini? Oke. Waktu amanat agung itu diterapkan di dalam kehidupan keluarga, di dalam pendidikan anak-anak. Oke, ya sehingga kalau berkenan dengan challenge ya, kita mesti menyadari ada 2 challenge yang paling utama. Satu challenge yang langsung berkenaan dengan anak kita. Nah tetapi, nah ini yang kedua yang seringkali orang tua tidak sadari ya. Challenge yang juga berkenaan dengan kita. Seringkali kan kita orang tua takut apa yang terjadi pada anak. Kita takut anak jatuh pada pergaulan yang salah lah. Kita takut anak males belajar. Kita takut anak ini, kita takut anak itu. Ya jarang orang tua itu takut apa yang akan terjadi pada kita. Ya padahal sebetulnya ya anak-anak itu dipercayakan kepada kita. Sehingga kalau kita mau mengatakan ya yang jauh lebih mungkin kalau orang tua itu beres, anak itu beres. Ketimbang kalau orang tuanya tidak beres, anak itu beres.
Ya sehingga satu sisi bukannya saya mau mengatakan oh berarti kita nggak perlu takut apa yang terjadi pada anak, ya tetap sih karena tadi saya mengatakan anak kita juga masih anak berdosa, tinggal di dalam dunia berdosa Ya. dengan teman-teman yang juga berdosa, sehingga wajar dan juga betul kalau orang tua takut anak jatuh pada pergaulan yang salah lah dan Ya. seterusnya. Tetapi juga kalau saya boleh mengatakan kita perlu takut atau bahkan perlu lebih takut apa yang terjadi pada kita. Ya karena tadi yang saya mengatakan ya, kita orang tua Kristen atau enggak Kristen, secara teori kita menolak evolusi. Gitu ya. Secara teori bahkan atau bahkan secara praktek kita ke gereja. Gitu ya. Secara praktek kita ke gereja, jadi sepertinya beres ya. Secara teori saya menolak evolusi, secara praktek saya setiap minggu menyatakan pengakuan iman rasuli gitu. Ternyata gitu ya, secara bagaimana membesarkan anak itu masuk ya. Itu tantangan yang besar. Ya karena jikalau kita sendiri membesarkan anak dengan konsep anak harus survive, ya bagaimana anak kita tidak kemudian cinta uang ya? Benar. Nah bagaimana itu? Siapa-siapa yang mengajarkan ya? Oke, karena secara humanly speaking ya, kalau mau survive hari ini keyakinannya punya uang lah. Betul ya? Gitu ya. Sehingga kalau orang tua sendiri konsepnya adalah anak sekolah supaya bisa kerja, kerja supaya bisa survive, survive kalau dia punya uang banyak. Ya sehingga bagaimana kita mendorong anak semua larinya ke sana itu. Dan kalau anak didorong larinya ke sana, ya sudah anak kita berdosa, didorong ke arah yang berdosa ya jadi. Ya. Gitu ya, sehingga tantangan yang terbesar yaitu hari ini ya Bu ya, kalau saya melihat justru di dalam diri orang tua, sehingga itu kenapa sekali lagi ya, saya tidak akan jemu-jemunya menekankan gereja itu penting. Dan gereja yang menekankan firman itu penting. Gitu sehingga hanya dengan kita sungguh-sungguh mengerti firman, ya bukan hanya sekedar semua kita tahu Allah menciptakan dunia, siapa yang tidak tahu? Konsekuensinya apa? Ya kita tahu Allah menciptakan dunia, tahu nggak kalau Allah menciptakan dunia tidak pernah bersifat generik. Kadang-kadang aplikasi ke sana tidak tentu orang tahu itu. Ya. Nah itu di gereja ya, karena tadi ya sama seperti anak tidak bisa bertumbuh sendiri ya, tidak ada home churching. Ya termasuk kita pada waktu dewasa pun tidak bisa meskipun kita bisa baca Alkitab sendiri. Begitu ya, hari ini apalagi bisa dengar YouTube sendiri gitu ya. Kalau gereja kita tidak secara sadar membentuk kita, sulit itu. Ya kita akan terpengaruh dan bagaimana kita terpengaruh demikian juga kita akan mempengaruhi anak-anak kita. Benar. Ya, sehingga saya rasa ini tantangan yang sangat berat. Ya karena kalau anak saya percaya tantangannya tidak mudah tapi banyak orang tua sadar. Tapi kan baru saya katakan ini sebetulnya juga tidak berat tapi kadang-kadang kita tidak khawatir itu. Padahal ini yang sebetulnya concern yang sangat utama. Betul. Nah, Pak, kalau bicara mengenai menjadikan anak-anak itu murid Kristus, ya orang tua mungkin punya cara, punya pendekatan dan lain sebagainya ya. Tapi untuk diri anak itu sendiri, apa yang dia itu perlu pahami bahwa dia itu adalah seorang murid Kristus. Bagaimana dia harus bersikap dalam hidup, bagaimana dia harus belajar berelasi dan mengasihi Tuhannya. Apa yang orang tua itu perlu tekankan, ajarkan maksudnya. Oke, ya baik. Ya, jadi sebetulnya ya Bu ya, secara umum kita sudah tahu kan ya. Jadi seperti tadi ya, menjadi anak perlu pelani tadi ya. Kalau kita menyadari bahwa kita sendiri adalah ciptaan Tuhan, anak kita juga adalah anak Tuhan. Nah ini hal yang pertama yang sangat penting. Sejauh mana anak-anak kita menyadari bahwa dia juga adalah anak Tuhan. Sehingga hari ini misalnya, kalau saya ambil contoh langsung aja Bu ya, di dalam survei terakhir itu kan banyak menjadi kekhawatiran karena menurut survei katanya generasi Z ini kok banyak yang menganggur nih Bu. Gitu ya, 10 juta kalau nggak salah yang menganggur. Kenapa ini bisa terjadi? Ya saya percaya faktornya banyak ya, tidak mungkin hanya satu faktor. Tetapi yang saya juga lihat adalah karena seringkali ya, baik orang tua maupun anak, sama-sama tidak menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan dan Tuhan menciptakan kita itu by design dan mempunyai tujuan. Sehingga ada orang tua yang memaksa anak, misalnya, ya kuliah yang anak tidak suka. Nah sebaliknya juga ada nih. Ya menurut apa yang saya dengar ya, anak-anak sehari ini itu lebih banyak bakatnya daripada minatnya. Dan kalau dia sudah tidak minat, dianggap dia tidak bakat. Gitu ya. Nah sehingga hari ini ya, kenapa kok terjadi yang namanya banyak pengangguran generasi Z? Karena seringkali orang tua tadi, ya apalagi ya tadi orang tua yang dengan pengertian yang penting anak survive, yang penting anak bisa makan. Ya hari ini orang tua kalau yang favorit apa nih? Saya ingat dulu yang paling favorit kedokteran misalnya. Orang tua langsung dorong anaknya ke kedokteran. Karena ini kalau kamu jadi dokter survive.
Terus misalnya insinyur, IPA, fisika, ya, orang tua akan dorong anaknya ke sana. Pernah ada masa juga saya tahu manajemen, begitu ya. Orang tua akan dorong anaknya ke sana. Hari ini mungkin desain, gitu ya, atau belakangan kuliner, ya karena kan asumsinya bagaimanapun orang perlu makan, gitu. Sehingga orang tua yang membesarkan anak dengan konsep yang penting anak bisa makan, ya orang tua itu akan mendorong anaknya ke sana. Sehingga hari ini kita melihat ya, bahkan secara wajar saja, kenapa susah cari pekerjaan? Ya iya, lawang satu bidang yang daftar begitu banyak. Lawang semua orang tua mengarahkan anaknya ke sana, Ngetren ya. ke tren, plus apalagi anaknya bakatnya bukan di sana. Ya what do you expect? Pesaing banyak, sementara bakat anak saya tidak di situ, dan terus daya saingnya mau dari mana? Gitu ya, sehingga tidak heran kemudian terjadi pengangguran. Ya, sehingga itu yang pertama ya, orang tua yang memaksa anak, atau yang kedua juga, anak yang tadi saya mengatakan anak hari ini kalau nggak minat dianggap tidak bakat. Yang dia minat dianggap dia bakat. Ya padahal nggak tentu ya, saya minat main game. Jadi kadang-kadang lucu ya, kenapa kok masuk ke informatika? Karena saya suka main game. Loh itu beda loh. Ya, antara saya suka jam dengan saya kemudian menjadi pembuat jam, itu tidak sama ya. Nah sehingga kalau orang tuanya tidak kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki, anaknya juga sekedar kuliah berdasarkan minat. Kalau dia tidak minat disuruh kuliah itu namanya dia tidak punya tujuan hidup gitu ya. Ya nggak heran ya. Kemudian pengangguran banyak. Sehingga yang betul adalah orang tua mesti kasih contoh. Ya, kamu ini anak Tuhan yang dipercayakan kepada papa mama. Papa mama juga anak Tuhan. Ya, sehingga apa yang papa mama mau untuk kamu dalam satu pengertian tidak relevan. Termasuk apa yang kamu mau juga tidak relevan. Dalam satu pengertian. Begitu ya. Sehingga baik papa mama maupun kamu, kita mesti sama-sama melihat. Cari nih. Ya. Ya, jadi ini sebetulnya ya, kalau kita jadi orang tua Kristen itu menarik ya. Jadi kita dengan anak itu journey together. Kita sama-sama cari ini. Kamu bakatnya di mana ya? Dan itu mesti dimulai dari kecil. Ya. Ya, sehingga saya dari kecil tuh lihat ya, anak saya bakatnya di mana. Dan saya ajak dia sama-sama lihat. Ternyata setelah lihat-lihat, saya lihat ini. Kelihatannya lebih di teknik. Atau waktu SD kan belum ada teknik ya. Matematika. Gitu. Dan dia mulai lihat, karena saya ajak dia lihat. Sehingga saya bilang sama dia pada waktu dia SD, SMP ya, sebelum penjurusan. Kalau kamu itu pelajaran yang lain, misalnya kamu dapat angka 7 atau 8, is okay sih. Tapi kalau matematika, kamu dapat angka 9, papa kecewa. Karena kamu bakatmu di sana. Dan dia tidak merasa tertekan ya. Karena dia juga lihat, ya dia bakatnya di sana. Dan begitu dia lulus gitu ya kita saling bicara sih. Ya, kamu mau kuliah di mana? Dan anak saya tidak akan tiba-tiba bicara, wah saya mau kuliah seni, gitu ya. Ya, atau mau kuliah kuliner, gitu ya, karena saya suka makan. Enggak sih, demikian juga saya juga tidak akan mengarahkan dia, ya kamu kuliner aja, karena nih kok restoran tambah banyak. Tidak sih, itu seperti journey together ya. Ya, sehingga pada waktu anak saya ngambil, dia hari ini ngambil di teknik elektro, ya dia melihat, dia tahu kenapa saya juga bilang sama dia itu cocok, saya juga mengarahkan dia ke sana, dan dia juga melihat kenapa kok arahnya di sana. Ya puji Tuhan sih sampai hari ini ya, dia tidak seperti orang yang kehilangan hasrat ketika harus kuliah ya. Gitu ya. Nah sekarang tinggal kita cari setelah ke elektro ini Tuhan pimpin dia kemana. Jadi satu journey ya antara orang tua anak, bukan orang tua memaksakan kepada anak, juga bukan anak. Ya karena sekarang kan emansipasi, maka saya menentukan sendiri. Orang tua tinggal pasrah. Enggak begitu loh. Ya, ya. Kalau tadi Bapak banyak sekali bicara mengenai penjurusan bidang ya, bidang studi nantinya mau ke fakultas apa begitu ya. Mengajar anak untuk melihat potensi apa yang Tuhan sudah taruh dalam dirinya gitu ya. Bagaimana dengan aspek lain Pak? Katakanlah itu worldview ya, cara pandang anak terhadap segala aspek hidup. Oke. Nah, justru itu Bu. Justru ketika, ini yang indah dari iman Kristen ya. Allah yang menciptakan kita juga adalah Allah yang menyelamatkan kita. Jadi seperti Ibu katakan di awal ya. Sehingga sebetulnya ya, kalau kita mengamini kebenaran ini, maka ya antara kehidupan sehari-hari ya dengan kehidupan iman Kristen itu harusnya akan terjalin bersama-sama secara alamiah. Begitu tadi saya mengatakan kepada anak saya, kenapa kamu kok mesti angka 9 untuk matematika? Karena kamu punya bakat itu. Yang kasih bakat siapa? Berview iman Kristen ya, reform worldview itu kan ada penciptaan, kejatuhan, begitu ya, penebusan, dan konsumasi. Sehingga kan saya sudah menyentuh penciptaan kan?
begitu ya. Karena anak saya itu, kenapa kok dia mesti ke teknik? Ya karena Allah menciptakan kamu ya sebagai dengan talenta khusus handmade-nya Iya. itu sana. Sebaliknya, kenapa kalau kamu dapat angka di bawah 9, papa kecewa? Karena ini fall. Ya sehingga tidak bisa karena kita mengamin, oh anak saya anak Tuhan kok, dia kan ngerti-ngerti sendiri. Pokoknya papa mengasihi kamu adanya, kamu nggak naik kelas pun papa mengasihi. Ya betul sih, gitu ya. Tetapi ya berarti kita nggak sadar fall. Dengan saya mengatakan kamu harus 9 loh ya. Begitu ya, berarti saya mengajar dia melihat ini fall. Ya, kamu berarti juga harus belajar sungguh-sungguh, kalau enggak ya nanti akan celaka. Tapi belajarnya itu terkait juga dengan creation-nya. Ya, sehingga dengan kamu belajar sungguh-sungguh, kamu akan bisa menemukan panggilanmu. Begitu ya, nah, di sana penebusan kan, dia menemukan tempatnya. Gitu ya, penebusan itu kan berarti mengembalikan seseorang ke tempat yang benar. Ya kita musuh Allah, ya kita berontak kepada Tuhan itu kan salah tempat. Kita kan ciptaan. Ya, yang pada tempatnya itu kan kita kembali kepada pencipta. Sama ya, malin kundang ketika tidak mengakui ibunya itu kan salah tempat. Ya, yang pada tempatnya kan dia menghormati ibunya. Ya, sehingga ketika dia kemudian melihat bakatnya itu kita cari, kita temukan, nah ini kan mulai proses penebusan ya. Begitu ya, sekaligus proses mempersiapkan dia menjalankan mandat agung sampai kemudian kesudahannya konsumasi. Ya, jadi bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu worldview Kristen? Dua hal. Yang pertama tadi itu kalau saya juga terus menekankan ya kehidupan bergereja. Ya karena di sana kita melihat anak kita diajari Alkitab. Ya demikian juga dalam rumah keluarga Kristen akan sangat-sangat didorong sekali bisa ada seperti misalnya mesbah keluarga. Di sana kita apa itu namanya juga bisa secara khusus renungan, mengajak anak melihat Alkitab gitu ya. Juga kalau bisa itu pulang dari gereja anak ditanya tadi itu sekolah minggunya apa, diajak diskusi menurut kamu bagaimana gitu ya. Ya tapi juga tadi yang kedua, di dalam praktek hidup sehari-hari sejauh mana itu konsisten. Yap. Sehingga anak diajari Minggu dengan anak diajari Senin sampai Sabtu itu worldview-nya sama. Yap. Konsisten ya. tadi ya. Konsisten. Baik Pak, saya rasa menjadikan anak-anak kita itu murid Kristus tidak terlepas dari teladan orang tua. How to do it, how to live it up. Bagaimana menghidupi hidup yang adalah murid Kristus. Kristus adalah guruku, Tuhanku. Ya. Nah, apa yang Bapak bisa katakan mengenai keteladanan orang tua dalam hal ranah rohani? Oke, baik. Ini satu sisi jelas kita semua mengamini ya. Ya keteladanan itu perlu. Tapi keteladanan itu harus diberikan dalam bentuk apa? Nah, ini pertanyaannya ya. Ya. Ya, keteladanan itu harus diberikan di dalam bentuk apa? Nah, bagi saya ya, kita menjawaban bagi pertanyaan ini akan sangat tergantung dari usia anak kita itu berapa. Karena untuk segala sesuatu ada tempatnya. Sehingga kita mesti menghindari dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, seringkali kita melihat, wah ya, seperti tadi ya, orang tua mengharuskan anak sekolah. Ambil jurusan apa misalnya. Atau orang tua juga mengharuskan anaknya itu nanti harus kamu ke gereja dan seterusnya begitu ya. Tapi di sisi yang lain juga seringkali ada pendapat bahwa ya orang tua nggak bisa, ya mesti kasih kebebasan, kasih teladan. Nah, justru kalau saya lihat di dalam iman Kristen yang sehat, pada waktu anak itu masih kecil, teladan itu diberikan melalui bentuk pengaturan. Gitu ya. Jadi sama ya saudara ya. Tidak ada di antara kita yang ketika anak itu mau masuk TK, kita ajak dia diskusi dulu. Mau masuk TK? Menurut mama ini baik loh. Ya, tapi kalau menurut kamu tidak baik, ya sudah tidak usah masuk TK. Ya tidak gitu ya. Termasuk juga ya, ada nggak di antara saudara ya, mau makan sayur? Menurut mama ini baik loh. Tapi kalau menurut kamu tidak baik, begitu ya, mau makan es krim terus juga tidak apa-apa. Tidak. Kan dia masih kecil. Ya, sehingga pada waktu anak itu masih kecil, salah satu bentuk keteladanan yang kita berikan adalah melalui bentuk pengaturan. Disiplin kali. Disiplin. Gitu ya. Dan anak mesti ikut. Gitu ya. Anak mesti ikut. Kita sekolahkan TK di mana dia ikut. Kita makan apa, dia mesti mau makan gitu. Enggak akan sangat bahaya kalau anak yang mengatur menunya sendiri. Gitu ya. Demikian juga ya. Ya kita ke gereja, dia harus ke gereja. Mau enggak mau bangun ya dia mesti ke sekolah minggu. Gitu ya, sampai pada waktunya. Nah ini Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik. Ya saya sangat setuju dengan James Dobson ya, mengatakan bahwa membesarkan anak itu seperti layang-layang. Ya kita tarik ketika sudah waktunya harus lepas putus. Belum apa-apa kita lepas ya hilang gitu ya. Jadi seperti tarik ulur gitu. Sehingga pada waktu dia masih kecil ya kita mesti tarik.
Nah, kalau kita menariknya dengan benar, akan tiba waktunya. Ya, akan tiba waktunya dia semakin dewasa, dia mulai mengerti, iya kenapa saya mesti makan sayur ya? Ya, kenapa saya mesti sekolah ya? Saya rasa ya, tidak ada anak yang setelah dia besar menyesali kenapa dulu saya itu TK kok diharuskan orang tua. Yang seringkali disesali mungkin kenapa saya sudah kuliah kok mesti ditentukan. Nah itu sih. Saya belum pernah ketemu loh anak yang menyesali kenapa dulu TK mama mengharuskan saya TK. Ya karena saya rasa setiap kita amin ya. TK kalau nggak diharuskan ya bagaimana bisa? Yang jadi masalah, kalau sudah jadi masalah itu ya, kalau selama TK, SD, SMP, misalnya kita tidak take care mereka, kuliah kita tentukan, ya terbalik, itu tidak pada tempatnya. Ya demikian juga SD, TK, SD, SMP, kita nggak peduli kerohanian mereka, pada waktu besar baru kita kaget, anak kita kok nggak mau Kristen gitu ya, itu sulit. Yang benar adalah kita didik mereka dengan baik, karena dengan berjalannya waktu, ya mereka akan mulai melihat gitu ya, mereka akan mulai melihat sehingga pada waktunya ya di dalam iman Kristen ya paling sederhana kapan waktunya melepas anak secara kerohanian begitu ya pada waktu mereka CD atau kalau ada sebagian gereja yang anaknya penyerahan anak pada waktu mereka baptisan dewasa karena namanya juga baptisan dewasa gitu ya berarti ya masa sudah dewasa kita yang menentukan. Nah, sehingga pada waktu anak kita sudah dewasa. Nah, kalau kita sudah memberikan teladan yang baik ya, melalui tadi yang pertama kita mengarahkan mereka, termasuk kita mengharuskan mereka. Nah, ini juga sama. Keteladanan adalah pada waktu mereka melihat kita, oh ya konsisten kok. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah iman tidak bisa dipaksakan tetapi serius. Ya, jadi karena iman tidak bisa dipaksakan, ya pada waktunya kita harus kasih anak kesempatan untuk membuat pilihan. Tetapi karena serius ya, udah bisa belum apa-apa kita kasih mereka pilihan. Sama ya, nyawa anak kita berharga. Ada waktunya ya kita kasih mereka kesempatan untuk mengemudikan mobil. Sebelum itu ya tidak bisa loh. Justru karena berharga ya. Betul. Ya justru itu maksud saya ya. Jadi tidak bisa dipaksakan tetapi serius, bukan main-main ini. Sehingga itu kenapa tidak bisa anak dari kecil bebas pilih makan. Ini serius ini. Ya sehingga setelah kecil kita didik mereka, ya besarnya kita kasih mereka kesempatan memilih. Di sana anak melihat orang tua saya konsisten ini. Iman tidak bisa dipaksakan tetapi serius. Dan sebetulnya saudara ya, kalau kita sudah kasih anak gizi dengan baik, harusnya ya kita boleh mengamini secara umum anak kita akan tumbuh dengan sehat. Kalau kita sudah menyekolahkan anak kita dengan baik, apalagi dengan mencari bakatnya, secara umum kita bisa mengasumsikan ya, anak kita akan memilih perjurusan dengan tepat. Demikian juga kalau dari kecil kita juga sudah membawa anak kita ke gereja, dan kita juga memberikan keteladanan secara konsisten, kita boleh amin loh. Jadi pada waktu kita lepas anak kita bisa lepas dia dengan, tidak usah lagi terlalu khawatir. Betul. Ya, sehingga saya kalau boleh sedikit saya men-sharingkan ya, Pendeta Stephen Tong sendiri punya prinsip, sebelum 6 tahun anak saya didik anak itu dengan keras. Setelah 6 tahun saya kurangi separuh. Ya, setelah 17 tahun ya silakan kamu pilih. Dan aman. Jangan terbalik ya. Waktu kecil, oh enggak apa-apa nakal lucu kok. Waktu remaja ya, kamu kalau jalan sama si A gak usah pulang ke rumah. Bisa enggak pulang sebulan itu. Justru kalau kita mau tegas anak kecil ya gitu ya. Karena ya, seringkali terjadi kan, oh enggak apa-apa kok lucu gitu ya. Oh, masih kecil, masih anak kecil. Begitu remaja kita mau tegasi, ya itu yang pasti bentrok itu. Pasti bentrok itu. Nah itu Bu, keteladanan yang kita bisa berikan. Ya. Terus sekarang kalau anak itu masih kecil ya memang lebih mudah ya untuk didekati ya, diajar begitu. Pada waktu anak remaja, saya pikir anak-anak sudah mulai mengenal kata independence ya. Dan orang tua suka tidak suka, mau tidak mau harus mulai belajar melepas. Yeah. Termasuk dalam keimanannya Pak, dalam faith-nya betul, anak itu. Betul. Dia harus taking their own ownership. Yeah. Harus punya iman sendiri yang mandiri, yang kalau berdoa ya karena dia ada urusan sama Tuhan, bukan karena nanti papa mama absen, hari ini sudah berdoa atau belum. Betul. Nah, kita ingin anak kita itu melakukan apa yang dia itu imani, menghidupinya tanpa harus lihat nanti papa marah, nanti mama nggak seneng. Bukan begitu caranya berdoa. Dia harus experience sendiri Tuhan itu. Nah, sikap seperti apa yang orang tua itu perlu miliki atau pendekatan macam apa yang orang tua bisa lakukan kepada anak sehingga anak itu memiliki iman yang mandiri itu. Oke, setelah dia besar ya. Ya. Baik. Oke, ini pertanyaan sangat menarik ya.
Nah, kalau saya boleh mengatakan ya, kalau kita membesarkan anak itu dengan benar. Tadi saya mengatakan ya, Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang menciptakan. Sehingga seharusnya ya, iman Kristen itu kalau kita mengerti dengan benar dan kita aplikasikan dengan benar, itu bukan hanya penting, tetapi juga fun. Gitu ya, juga fun. Karena anak mana sih yang suka gagal? Ya, anak mana sih yang suka sekolah di bidang yang dia sebetulnya tidak suka, yang bukan talentanya? Ya anak mana yang suka ya masuk jurusan yang sebetulnya dia tidak bisa, gitu ya. Ya sehingga ketika orang tua mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya, anak akan melihat tuh, iya jadi orang Kristen tuh haleluya loh. Ya, punya orang tua itu yang membesarkan anak secara seturut dengan iman Kristen, haleluya. Ya hari ini saya bisa mengajak anak itu lihat temenmu ya, stres ya, kamu enggak loh, gitu ya. Ya, sehingga kenapa kemudian dia tiba-tiba terpikir meninggalkan iman Kristen? Sebenarnya juga sama loh, saudara. Kalau kita dengan anak itu relasi yang baik, bukan cuma sekedar ada aspek ordo ya, tetapi juga pada sesuai dengan usianya harus ada pergaulan yang baik. Benar. Justru sebetulnya ya, kalau kita membesarkan anak itu dengan baik ya, malah yang perlu lebih kita khawatirkan itu gimana kalau anak itu sampai malah udah bisa lepas dari kita itu. Ya, jadi harus malah gitu itu. Ya, jadi malah pernah ada waktu saya pimpin satu seminar mengenai keluarga ya, ada ayah itu yang menanyakan kepada saya, Pak, ini anak saya itu, saya sejak dia nikah itu saya nggak pernah lagi atur dia. Tapi dia sering sekali konsultasi dengan saya loh Pak, tanpa saya pernah ngatur. Ya, menurut Bapak bagaimana? Nah, kita mungkin akan cenderung untuk, oh ya bagus sih, yang penting kan Bapak tidak atur. Gitu kan. Tapi waktu itu saya terpikir, itu bagus. Tapi di sisi yang lain saya mengatakan, kalau saya jadi Bapak ya, saya akan semakin hari semakin malah mengurangi. Loh kenapa Pak? Kan saya tidak pernah maksa. Karena pasti suka tidak suka akan tiba waktunya saya hanya bisa memberikan 0 nasihat kepada dia. Gitu ya. Ya waktu saya meninggal gitu ya. Ya sehingga saya mesti prepare dia. Gitu ya. Sehingga sebetulnya ya saudara, kalau kita mengerti iman Kristen ya, iman Kristen itu bisa dihidupi. Dan apa yang bisa dihidupi itu yang tidak menarik. Ya, sehingga saya pribadi kalau sekali lagi boleh bersyukur kepada Tuhan ya. Saya sendiri justru anak saya sekarang kan sudah mahasiswa ya. Dan sekarang dia tinggal di Surabaya sementara saya di Jakarta. Ya setiap kali kita pulang ya kita ngopi bareng. Dan sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Anak saya cowok kan. Begitu ya. Sangat menyenangkan untuk ngobrol dengan anak yang sudah remaja pemuda. Ya bisa ngomong mengenai politik. Termasuk juga itu kamu itu cakep loh. Kamu nggak suka sama dia ya. Nggak sukanya kenapa gitu ya. Nah ya bisa dong. Iya kan? Kan tadi saya bilang ya, hidup Kristen itu bukan cuma sekedar Alkitab saja, sekolah juga ada kaitannya. Ya menjadi pasangan hidup kan juga. Betul. Begitu ya. Dan seperti anak juga senang mendiskusikan jurusan apa dengan orang tuanya, kalau dia tahu orang tuanya bisa menempatkan diri dengan benar. Lo anak juga bisa senang mendiskusikan cewek lo dengan bapaknya ya. Kalau dia tahu bahwa ini aman kok. Papa tidak akan mengatakan, wah kok bodoh kamu ambil mestinya dengan yang itu. Gitu. Anak akan dengan sangat senang loh diskusi itu dengan orang tuanya. Jadi seperti saya bilang ya, malah yang kita perlu lebih awas adalah, saya mesti ingat ya, tiba waktunya saya akan meninggal duluan ini ya. Sehingga bagaimana memprepare dia untuk ketika papanya atau mamanya meninggal. Gitu. Harusnya tetap akan ada bisa relasi yang baik. Betul. Ya. Baik Pak Hendri, banyak sekali bukan cuma pengetahuan ya, inspirasi ya dari apa yang Bapak itu bahas. Nah terakhir sebagai penutup, apakah Pak Hendri ada kata-kata yang Bapak ingin katakan kepada orang tua pemirsa sehubungan dengan menjadikan anak-anak kita murid Kristus? Oke, baik. Ya, saudara, saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong ya. Anak itu adalah beban yang manis. Gitu ya, beban yang manis di satu sisi, saya rasa semua kita amin ya. Ya, siapa mengatakan punya anak itu tidak ada beban? Oh, bebannya itu bebannya, begitu ya. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan bebannya apa. Tetapi ya, kalau kita menyadari tadi ya, ini bukan Tuhan tidak kasih kita tugas yang tidak mungkin kita kerjakan. Jadikan anak setan sebagai anakku, gitu ya. Tidak. Ya, ini anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada kita, apa ya? Iya, Dia tidak memberikan kepada kita segala yang diperlukan untuk membesarkan anak. Sehingga tetap beban sih. Ya karena kita juga masih belum sempurna, anak kita juga masih berdosa gitu ya. Sehingga tetap akan ada beban. Tetapi kalau kita mengamini ini adalah anak Tuhan,
gitu ya. Maka sejauh mana kita melihat ini beban yang manis, ini anak Tuhan, dan Tuhan yang mempercayakan anaknya kepada saya, anaknya yang berharga kepada saya. Tuhan sudah memperlengkapi saya, memperlengkapi pasangan saya, memperlengkapi juga gereja di mana saya beribadah untuk boleh bersama-sama membesarkan anak yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi kalau saya boleh mengatakan ini akan jadi suatu journey. Saya sendiri juga masih ada deg-degannya ini, setelah lagi anak saya ini mau lulus gitu ya. Nanti dia pekerjaannya di mana gitu ya. Ya journey itu berarti akan ada deg-degannya karena kita tidak tahu bagaimana ke depan. Tapi kita tahu bahwa ini bukan journey yang sekedar survival for the fittest gitu ya. Atau journey yang semua akan tergantung kebetulan, tidak. Ya ini journey di mana Tuhan yang pimpin. Ya, sehingga enjoy. Gitu ya, nikmatilah journey bersama Tuhan, nikmatilah journey bersama pasangan saudara, nikmatilah perjalanan bersama anak saudara, untuk kita bisa sama-sama melihat bagaimana mandat agung Tuhan ya bisa dimulai ya di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita, mulai mereka baby sampai mereka bertumbuh. Ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan yang terakhir, think big. Ya, think big. Ya, anak saya anak Tuhan. Tuhan mau menggenapkan rencana dalam hidup anak saya, dalam hidup keluarga saya. Think big. Start small. Ya, dan juga build deep. Ya, selamat membesarkan anak, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pak Henry untuk formula tadi yang terakhir itu ya. Think big, start small, and build deep. Yaitu Pastor Edmund Chan. Saya pertama kali dengar dari Pastor Edmund Chan. Bagus sekali. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak untuk tidak hanya pengetahuan dan berbagai informasi di dalamnya, tetapi juga untuk pencerahan sebagai orang tua, sehingga kalau kami tahu ada kebenaran itu, kami bisa mulai menetapkan langkah. Kami harus mengarah kepada arah yang mana di dalam kami mendidik anak-anak kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, doa kami adalah supaya Tuhan terus melimpahkan hikmat dan kekuatannya kepada Bapak dan Ibu orang tua di dalam terus mengarahkan mata anak-anak kepada Kristus dan melatih mereka untuk hidup sebagai murid Kristus. Bapak Ibu, ketika kita orang tua bertumbuh, anak-anak juga akan bertumbuh. Terima kasih sudah hadir di dalam pembahasan kami ini. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.